Rek, saya mau tanya, saat banyak bandara baru di Indonesia sekarang lagi berjuang cari penumpang, bahkan ada yang disebut bandara hantu karena sepi, kenapa ada satu bandara di ujung timur Pulau Jawa yang justru makin melesat dan resmi jadi bandara internasional lagi di tahun 2026 ini? Apalagi kalau bukan Bandara Banyuwangi? Dulu ini cuma lapangan terbang perintis yang mungkin orang lewat aja nggak noleh. Tapi sekarang, tempat ini jadi perbincangan dunia. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia besarnya. Bagaimana sebuah bandara tanpa gedung kaca mewah bisa mengalahkan kemegahan bandara lain dan tetap eksis di kelas dunia. Simak sampai habis ya. Jangan di-skip ya, Rek. Selamat datang di channel Canto. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sejarah perjuangan melawan pesimisme. Perjalanan ini nggak instan ya, Rek. Nggak banyak yang tahu kalau awalnya bandara ini mau dibangun di Glenmore. Tapi karena faktor cuaca yang sering kabut, akhirnya dipindah ke Blimbing Sari. Pas pertama buka tahun 2010. Aduh, penumpangnya bisa dihitung jari. Cuma pesawat paling-paling kecil yang mau mendarat di sini. Dulu banyak banget yang mencibir, Rek. Katanya bakal jadi proyek yang mubazir atau cuman jadi monumen mati. Tapi sejarah mencatat, visi para pemimpin terdahulu, mulai dari era Bupati Purnomo Sidek sampai Ibu Ratna Ani Lestari, adalah fondasi kuat. Mereka berani memulai, meski saat itu semua orang bilang nggak mungkin. Inilah bukti, kalau mau besar, kita harus berani tahan banting di awal. Strategi rahasia, ekosistem dulu, bandara kemudian. Nah, ini rahasia paling penting yang harus ditiru daerah lain. Banyuwangi itu beruntung punya sosok visioner seperti Pak Azwar Anas. Beliau paham satu hal, bangun bandara tanpa membangun alasan orang untuk datang itu sia-sia. Maka dibuatlah strategi kota festival. Setiap dinas jadi kantor pariwisata. Hotel melati dilarang, tapi rakyat didorong buat homestay. Dampaknya, angka kemiskinan turun drastis. Dari 15% jadi 7%. Jadi, pas bandaranya dikembangkan, isinya sudah ada. Wisatawan sudah antre mau datang. Jadi bandara ini rame bukan karena kebetulan, Rek. Tapi karena ekosistemnya sudah matang duluan. Jadi strategi isi dulu, baru bangun. Mantap nggak tuh? Masterpiece Green Airport yang bikin dunia melirik. Sekarang lihat terminalnya. Ini karya maestro arsitek kita, Andra Matin. Ini adalah Green Airport pertama di Indonesia. Rek, kalian nggak bakal nemu AC sentral yang bikin menggigil di sini. Terminal ini sejuk karena sirkulasi udara alami dan atap rumput yang jenius. Terminal ini sejuk karena sirkulasi udara alami dan atap rumput yang jenius banget buat ngeredam panas. Desainnya unik, terinspirasi dari udeng atau ikat kepala suku Osing. Karena keunikan ini, Bandara Banyuwangi menang Aga Khan Award for Arsitektur 2022. Itu levelnya Nobel di dunia arsitektur, Rek. Mereka pakai kayu ulin bekas dan batu alam. Dan di tahun 2026, saat dunia lagi sibuk bahas net zero emission, Banyuwangi sudah curi start duluan. Ini bukan cuma bandara, ini adalah wajah masa depan penerbangan dunia yang ramah lingkungan.
Momentum 2026 terbang internasional. Memasuki Januari 2026, status internasionalnya resmi kembali lewat KM 37 tahun 2025. Landasannya sudah 2.450 meter, siap terima pesawat jet berbadan lebar. Fasilitas GIQ, Custom, Immigration, dan Kuarantin siap standby dengan teknologi terbaru, tapi tetap estetik. Artinya apa? Turis Australia, Singapura, atau bahkan rute umroh bisa langsung dari sini. Efek dominonya besar ya, Rek. Logistik makin lancar, ekspor produk lokal Banyuwangi bisa langsung terbang ke luar negeri. Ekonomi ujung timur Jawa bener-bener naik kelas ya. Kesimpulannya, Rek, Bandara Banyuwangi ngasih pelajaran penting untuk kita semua. Maju itu nggak harus kehilangan jati diri, nggak perlu gedung kaca mewah kalau filosofinya kosong. Banyuwangi sukses karena mereka bangga sama budaya dan alamnya sendiri. Nah, kalau menurut kalian, rute internasional mana yang paling cocok dibuka pertama kali di sini? Port Australia, Singapura, atau langsung ke Jeddah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, Rek. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian bangga sama karya anak bangsa. Saya Canto, salam satu langit ya, Rek. Sampai ketemu di video berikutnya.